dalam Al-Quran tidak pernah saya dapati Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Musa, baru Musa menjawab, ada. Kalau Allah berfirman kepada Isa, baru Isa menjawab, ada. Allah berfirman kepada Adam menjawab, ada. Tapi kalau Allah berfirman kepada Muhammad, di dalam Al-Quran sungguh-sungguh tidak pernah saya temukan. Coba di surat berapa, ayat berapa ada Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran? Silakan. Nah, benar, jelas. Oke. Terkait masalah langsung Allah yang berfirman kepada Muhammad, memang tidak ada. Tidak ada. Sudah diakui ya? Oke, buat dulu pengakuan. Iya, memang pengakuan dulu. Iya, buat benar. pengakuan. Benar, memang tidak ada. Oke, buat pengakuan Secara dulu. langsung bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad secara langsung. Betul? benar. Tuh, lihat itu Muslim. Lihat. Ya. Allah tidak pernah berfirman langsung kepada Karena Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril, tidak kepada Nabi Muhammad langsung. Karena Jibril apa? berfirman kepada Muhammad. Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, di ayat berapa, surat berapa? Silakan. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana di Bacalah situ Muhammad Jibril? dengan nama Tuhanmu. Di mana di situ Jibril? Di mana di situ Jibril yang berfirman? mengajarkan, makanya dengar saudara biar kamu paham. Silakan. Jadi berhubung karena Allah tidak langsung kepada Nabi Muhammad, Jibril menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, makanya Jibril langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu seruan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sifatnya diajarkan dia kepada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memang real, tidak mengarang dan tidak mengada-ngada, tidak menulis sendiri Al-Quran itu. Karena sifatnya Al-Quran itu turun, dihafalkan dan turun secara berkala, tidak langsung plak Al-Quran. Bukan seperti itu, saudara. Sudah? Paham? Sudah? Sudah, silakan. Baik. Berapa lama Al-Quran turun? Saya kurang tahu berapa lama. Intinya Al-Quran itu terakhir turun. Saya lupa juga. Saya lupa ini. Baik. Di dalam pemahaman orang Islam, turunnya Al-Quran itu katanya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, betul? Saya lupa. Jujur saya lupa. Baik, saya akan bantah semua apa yang Anda katakan. Baik. Pertama, Anda mengutip satu surat, yaitu surat Al-Alaq. Ya, Anda katakan bahwa di situ Jibril yang berkata kepada Muhammad, tapi sayang, itu tidak ada dalam Al-Quran itu sendiri. Lu nggak ada di situ tiba-tiba. Sebentar, tadi abang bicara, ya kan? Iya. Nah, begini, di situ tidak ada kata-kata Jibril. Kalau ada di situ kata-kata Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada cerita bahwasanya Jibril datang kepada Muhammad. Apalagi datangnya di gua, di tempat gelap. Nggak ada, Bang. Itu semua narasi-narasi yang tidak berasal dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Anda katakan, itu Quran itu turunnya secara bertahap, dihafalkan oleh para sahabat. Saya bantah. Ada satu ayat di dalam Quran, surat Al-Qamar. Apa dikatakan di dalam surat Al-Qamar? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada satu malam, Lailatul Qadar. Coba dicek. Tolong semua muslim coba dicek. Al-Quran itu diturunkan satu malam, kata Al-Quran. Tapi kata ulama, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Besok nggak tahu lagi, nambah 22 jam, 22 detik. Begini, makanya begini. Anda harus bisa membedakan apa kata Al-Quran dengan apa kata ulama. Saya ini mempelajari Al-Quran, sedangkan kalian mempelajari ajaran ulama. Makanya, apa yang saya baca dari Al-Quran dengan apa kata orang Islam beda. Jadi kalau Allah ya secara wahyu langsung kepada Nabi Muhammad SAW itu ada ya. Itu kita bisa lihat di Quran surah An-Najm ya ayat 9 dan 10. Itu peristiwanya langsung. Summa dana fatadalla ya. Kemudian ya Nabi Muhammad dekatnya fatadalla, maka ia semakin mendekatkan. Ya. Fakana qaba qausain aw. Bahkan saking dekatnya itu hanya seperti dua busur panah atau adana dan bahkan lebih dekat. Maka Allah menyampaikan fa'auha ila abdihi, maka Allah mewahyukan kepada hambanya ila abdihi ma'auha, apa yang ia telah wahyukan ya. Ini terjadi peristiwanya yaitu saat Isra Mi'raj. Jadi ini langsung, bahkan dikatakan hanya jarak Allah dengan Nabi Muhammad itu hanya dua busur panah, bahkan lebih dekat lagi ya. Tapi memang kebanyakan wahyu itu melalui Jibril alaihissalam. Ada juga yang melalui ilham langsung dari Allah, ilham langsung ya. Jadi tidak melalui perantara Jibril, ada. Itu kita bisa lihat di surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal yang ayatnya itu falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah engkau yang membunuh mereka. Ya, falam taqtuluhum walakinnallaha. Akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, dan engkau tidak melempar. Walakinnallaha, dan Allah lah yang melempar. Ini ayat ini ilham langsung ya kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi yang ilham langsung surah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu tidak melalui perantara Jibril, tapi langsung. Kemudian apalagi yang dinyatakan Syedis tolol nih. Ini Jibril. Kenapa kok yang di ayat itu tidak ada ditunjukkan bahwa Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad SAW?
kalau seandainya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad terus ada di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran itu bukan perkataan Allah, berarti ada perkataan Jibril, ya, perkataan Jibril, ya. Ah, kecuali misalnya Allah sedang menceritakan, ya, menceritakan, gitu kan. Tapi di situ kalau seandainya Jibril yang berkata langsung, ya, maka itu firman Allah itu artinya ada firman Jibril, ya. Nah, jadi proses bagaimana Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, itu sangat banyak diceritakan di hadis, ya, prosesnya hadis. Laginya kalaupun seandainya ada cerita-cerita yang Allah lampirkan, ya, misal kisah Fir'aun, ya, bahkan ada di situ Fir'aun berkata itu disampaikan lagi pada Allah SWT. Itu adalah hal yang mungkin sangat penting, ya, artinya nilainya itu sangat tinggi sehingga Allah sampaikan. Tapi Allah tidak melihat, ya, atau artinya kalau seandainya Jibril sampai proses dengan Muhammad terus langsung diceritakan di Al-Quran itu nggak ada, artinya memang itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena di hadis sudah diceritakan, buat apa double-double. Jadi itu kan kejadian kalau Fir'aun sebelum Rasulullah, ya. Tapi kalau sudah ada Rasulullahnya, Rasulullah kan udah nyampaikan, yaitu di dalam penceritaan di hadis. Ngapain lagi diceritakan lagi prosesnya, ya? Kecuali muatannya atau materinya atau kontennya, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, terima kasih.